Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melida Ardani dari kelas 30G. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu materi paragraf dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian yang memiliki gagasan utama. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibedakan menjadi 3 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sementara itu, menurut tujuannya, paragraf telah dibedakan menjadi 5 jenis, yakni paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Pengertian paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu keterangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan suatu yang bersifat umum dan menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengenaskan, yaitu 6,65%, demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contoh, Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan terakhir. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi, dan kebudayaan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Ciri-ciri paragraf narasi diantaranya adalah adanya tokoh, konflik, dan setting atau tempat. Adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, terdapat sudut pandang. Yang kedua, paragraf argumentasi. Ciri-cirinya, paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembacanya percaya. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi diantaranya adalah paragraf yang memuat karya ilmiah, mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan, tidak mengaruhi pembacanya. Yang keempat, paragraf deskripsi. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Menggambarkan objek yang sangat jelas. Banyak ditemukan kata-kata seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Ciri-ciri paragraf persuasi: menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Pada akhir alinea, kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea tersebut bersifat induktif. Cara ini lebih sulit tetapi lebih efektif, terutama dalam mengemukakan argumentasi.
Yang ketiga, pada awal dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir dari alinea. Dalam hal ini, kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. Yang keempat, pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.